Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang al-jarh wa al-ta'dil dan adalat as-sahabah. Yang pertama adalah pengertian al-jarh wa al-ta'dil. Pengertian al-jarh berasal dari kata al-jarh yang merupakan bentuk masdar dari jaroha yang berarti melukai. Sedangkan menurut ahli hadis, jarh artinya mencela atau mengkritik perawi hadis dengan ungkapan-ungkapan yang menghilangkan keadilan atau kedhobitan. Pengertian at-ta'dil, kata ta'dil yang berarti menegaskan atau membersihkan dan membuat seimbang. Sedangkan al-adil ialah mensifati sifat perawi dengan karenanya orang memandang adil yang menjadi sumber penerimaan riwayatnya ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang kritikan adanya aib atau memberikan pujian adil kepada seorang rawi. Pengertian adalat as-sahabah. Kata adalat berasal dari kata al-adl. Secara etimologis bermakna sesuatu yang menjadikan seseorang benar atau baik. Orang yang al-adl berarti orang yang diterima kesaksiannya atau menilainya secara positif. Secara epistemologis, kata sahabat berasal dari kata sahiba yang berarti menemani atau menyertai. Pendapat Ibnu Hajar, sahabat adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman dan meninggal juga dalam keadaan iman. Dalam hal ini masuk dalam kategori orang yang pernah bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang lama bermujalasah, baik lama atau sebentar saja bersama beliau, atau orang yang turut berperang maupun tidak, ataupun orang yang tidak pernah melihat beliau dengan alasan tertentu seperti buta dan lain-lain. Itu semua dimasukkan ke dalam kategori sahabat. Syarat-syarat al-jarh wa ta'dil. Yang pertama yaitu berilmu, bertakwa, wara, dan jujur. Selain itu, mengetahui sebab-sebab al-jarh wa ta'dil. Ia harus menguasai bahasa dan percakapan orang Arab dengan baik, tidak meletakkan kalimat di luar maknanya, sehingga terhindar dari melakukan jarh dengan kalimat yang bukan kalimat jarh. Kaidah al-jarh wa ta'dil yang pertama yaitu kaidah keadilan rawi. Keadilan seorang rawi dilihat dari keislamannya, balik, berakal, terhindar dari sebab kefasikan, dan menjaga muru'ah berdasarkan kesaksian dari ulama. Yang kedua, kaidah kedhobitan rawi. Kedhobitan rawi, seorang rawi dapat dilihat dari pemahaman hafalan dan kemampuan menyampaikan hadis yang diriwayatkan itu. Yang ketiga adalah kaidah tentang rawi majhul al-ain dan majhul al-hal. Majhul al-hal adalah seorang rawi yang tidak diketahui keadilannya baik secara zahir maupun batin, akan tetapi orangnya diketahui. Sedangkan majhul al-ain adalah seorang rawi yang tidak diketahui keadilannya baik secara zahir maupun batin, bahkan orang pun tidak diketahui. Rawi yang majhul tidak jelas hukumnya, dan ulama menyarankan untuk mendiamkan hadis yang diriwayatkannya. Yang keempat, kaidah tentang rawi yang terkontaminasi dengan tindakan bid'ah. Seorang rawi yang melakukan perbuatan bid'ah, riwayatnya dapat diterima apabila perbuatannya tidak sampai membuatnya menjadi kafir. Tidak ada celaan selain bid'ah pada dirinya atau mengemukakan hadis untuk membenarkan perbuatannya yang dianggap bid'ah. Yang kelima adalah keadilan sahabat Nabi.
Pendapat mengenai keadilan sahabat antara lain pendapat jumhur mengatakan bahwa para sahabat Nabi adalah manusia yang arif, mujtahid yang adalah dijamin oleh Al-Quran. Karena itu mereka tidak bisa dikritik. Sesuatu yang datang dari mereka adalah benar. Menurut Al-Razi, mereka adalah sahabat Rasul yang menyaksikan wahyu dan tanzil, mengetahui tafsir dan takwil, memahami semua ajaran yang disampaikan Nabi, dan telah disyariatkannya. Allah telah menjadi mereka sebagai teladan bagi ulama. Yang keenam, jarh wa ta'dil antar perawi yang sebaya Al-Quran tidak dapat diterima. Maksudnya, penilaian seorang teman kepada temannya tidak diterima apabila menilainya hanya teman sendiri, tanpa adanya pendapat ulama lain. Jadi, tidak dapat diterimanya apabila seorang rawi dijarh disebabkan karena berbeda mazhab. Yang selanjutnya adalah tingkatan al-jarh wa ta'dil. Yang pertama yaitu menggunakan bentuk superlatif dalam pentakdilan dengan menggunakan wazan af'ala. Yang kedua, menyebutkan sifat yang menguatkan kesikohannya, keadilannya, dan ketepatan periwayatannya baik secara lafaz maupun makna. Yang ketiga, menunjukkan adanya pensikohan tanpa adanya penguatan atas hal itu seperti tikoh, sabat, dan hafiz. Yang keempat, menunjukkan adanya keadilan dan kepercayaan tanpa adanya isyarat akan kekuatan hafalan dan ketelitian. Tingkatan kelima, tidak menunjukkan adanya pensikohan ataupun celaan. Yang keenam, isyarat yang mendekati celaan atau jarh. Yang selanjutnya adalah kontroversi tentang kaidah as-sahabah kulum udul dan laisa kulal as-sahabat. Kalangan ulama berpendapat untuk memberi sifat adil pada sahabatnya. Di antaranya ahlu sunnah wal jamaah sepakat seluruh sahabat Nabi adalah adil. Keadilan mereka telah dijamin Allah dalam Al-Quran dan Nabi Muhammad dalam sunnah beliau, karena tidak perlu dikritik dan dibahas lagi masalah keadilannya. Dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah 143 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya, dan demikian pula telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, umat yang adil, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Golongan Mu'tazilah mengatakan setiap orang yang memerangi Ali dengan sabar adalah orang fasik, yang periwayatannya dengan kesaksiannya ditolak sebab mereka memberontak terhadap imam atau pemimpin yang sah. Menurut Syiah, semua sahabat itu adil, kecuali mereka yang terlibat pembunuhan Ali. Sementara itu, Umar bin Ubaid dari kelompok Mu'tazilah berpendapat bahwa semua sahabat itu terjadinya fitnah, sedangkan setelah terjadinya fitnah, maka keadilan sahabat wajib diteliti. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pesan saya mengenai materi tadi, untuk materinya sudah bagus. Cuman untuk bahasa itu bahasanya masih memakai bahasa intelektual, jadi untuk orang awam sulit untuk memahaminya. Untuk kedepannya itu kalau bisa mengenai bahasa-bahasa intelektual itu lebih diperjelaskan lagi. Untuk kesannya itu dalam penyampaian materi, terus untuk penyajian materi sudah bagus.
Cuman memang untuk untuk pengajaran seperti ini kan seadanya, jadi ya kurang fasilitas. Udah cukup.